warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ulirud dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Imam Taufik MAG. Yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Profesor Dr. Samsul MAG. Yang kami hormati dosen pembimbing Ibu Dewi Huron Aini SPDI MA. Yang kami hormati Ketua RT 6 Desa Tempel Ibu Ginarni. Yang kami hormati narasumber kita Eva Retna Mulyani. Yang kami hormati seluruh dosen dan mahasiswa serta peserta webinar hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat dan penyempurna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada rangkaian kegiatan PPL Fakultas Psikologi dan Kesehatan, khususnya di kegiatan webinar Cilebang. Saya Devika Rahma akan memandu acara pada hari ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dosen pembimbing. Acara yang ketiga, sambutan Ketua RT 6 Desa Tempel. Acara yang keempat, penutup, dan acara yang kelima, sesi inti webinar. Marilah kita masuk pada acara berikutnya, yakni sambutan dari dosen pembimbing kepada Ibu Dewi Huron Aini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap para sesepuh di Dukuh Tempel, RT 6 RW 4 Kelurahan Jatisari, Mijen, perangkat desa, Bapak RT, Bapak RW, dan juga segenap ibu-ibu, bapak-bapak ya. Alhamdulillah ya, selama 2 minggu adik-adik mahasiswa prodi psikologi diberi kesempatan untuk mengikuti PPL komunitas, begitu ya, melaksanakan PPL komunitas di Dukuh Tempel ini. Meskipun dalam pelaksanaannya belum bisa betul-betul secara maksimal, gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini, adik-adik, alhamdulillah, begitu ya, semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk memberikan kemanfaatan ilmu, begitu bisa juga diterapkan ya, diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kedua kalinya pada kesempatan kali ini saya sebagai pendamping, dosen pendamping yang berada di PPL di daerah Dukuh Tempel ini mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiro atas kerjasamanya. Dan pada kesempatan kali ini adik-adik sharing ilmu, begitu ya, psikoedukasi, memberikan sosialisasi tentang bagaimana child abuse ya, kekerasan terhadap anak itu dampaknya akan membekas seumur hidup pada anak. Bagaimana sih
kekerasan di dalam keluarga begitu ya, pastinya dalam berbagai perspektif agama apapun ya, dan dalam konsep keilmuan apapun ya, kekerasan itu pasti tidak akan dibenarkan begitu ya. Yang sebenarnya keluarga merupakan tempat pertama utama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental, pembentukan kepribadian dan juga tumbuh kembangnya, dan bagaimana fungsi dan peran keluarga ini memiliki andil yang sangat signifikan ya, yang penting begitu dalam perkembangan dan juga masa depan anak. Nah, namun pada kenyataannya yang ada, yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam keluarga bahkan justru mendapatkan perilaku kekerasan, baik itu kekerasan berupa kekerasan fisik ya maupun secara psikis. Nah, kondisi ini tentunya sangat ironi gitu ya, akibatnya anak mengalami salah pengasuhan sehingga pada akhirnya pertumbuhan dan perkembangannya mengalami berbagai hambatan. Nah, yang lainnya juga sebagian masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengasuh anak itu merupakan keperluan secara internal gitu ya, kepentingan privasi masing-masing keluarga gitu. Padahal sebenarnya ya hubungan antar anggota keluarga dan juga komunikasi yang positif, komunikasi yang asertif ya, dan bagaimana kekerasan ini kemudian bersama-sama ya dicegah ya, ataupun kalau memang kita sudah terlanjur melakukan itu ya, sebagaimana orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki pola pengasuhan ya, kita bersama-sama belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi orang tua yang semakin bisa mengasuh dengan pola asuh yang demokratis, pola asuh yang tepat begitu ya, sesuai dengan rentang perkembangan usia anak. Dan saya yakin pada semua agama ya, kekerasan pada anak ini tidak dibenarkan. Bahkan dalam kegiatan pendidikan ya, mengajarkan maupun menanamkan nilai-nilai agama pada anak dengan cara kekerasan ini masuk pada tindakan kriminal gitu. Sehingga paradigma terkait bagaimana mendidik dengan kekerasan ini harus dihindari ya. Jadi kita harus bisa membedakan beda antara keras dengan tegas gitu. Dan bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang lebih humanis, lebih manusiawi ya, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Dan hendaknya kita juga sebagai orang tua mempersiapkan anak sebagai generasi penerus yang pastinya kuat secara mental dalam segala aspek yang bersifat positif ya, tanpa harus mengedepankan sisi-sisi kekerasan. Karena bagaimanapun juga suatu generasi penerus kita ini akan mengangkat derajat orang tua, agama, bangsa dan negaranya, bukan justru sebaliknya gitu. Maka bismillahirrahmanirrahim gitu ya, kita tekadkan dalam diri kita, bismillah, kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang bisa bersama-sama dengan anak, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, bisa menjadi tempat kembali pulang ketika dia sedih, ketika dia ingin meluapkan perasaannya gitu ya. Dan orang tua adalah tempat anaknya pertama kali berpijak, di mana anak membangun rasa percaya terhadap kemampuan diri. Sehingga berhentilah menuntut, mari kita lebih berbanyak menuntut. Berhentilah mematahkan, lebih banyaklah memberi dukungan. Berhentilah mencari-cari salahnya, mencari kurangnya, lebih banyaklah mengagumi, melihat hal-hal baik dari anak kita. Dan kita tekadkan dalam diri kita ya, kita ingin membesarkan hati anak kita, bukan mengeraskan hatinya, sehingga kita dalam mengasuhnya dengan kasih sayang, bukan memperlakukannya dengan kekerasan. Dan apa yang hari ini kita tanam ya, senyuman yang hangat kelak akan selalu terasa di hati anak kita. Hari ini kita menanam tutur kata yang lembut, dukungan yang menguatkan, apresiasi yang tulus, kelak akan selalu terngiang-ngiang di benak anak kita. Anak kita selalu menyimpan apa yang ia lihat, dengar, dan apa yang ia rasakan. Maka
pilih apa yang kita lakukan setiap hari, sebab itu tertanam di benak anak kita. Jadi memori yang kita ciptakan, energi yang kita pancarkan, semua itu membuatnya merasakan sensasi rasa di dalam hati. Dan sensasi rasanya seperti apa di hati anak kita tergantung dari cara kita memperlakukan anak setiap hari. Dan izinkan anak kita menjadi dirinya tanpa harus berpura-pura, dan izinkan diri kita belajar menerimanya tanpa prasangka. Dan PR-nya adalah kita sebagai orang tua bukan bagaimana kelola anak lebih dahulu, namun bagaimana kelola diri kita ini lebih dulu. Dan PR-nya buat kita semuanya bukan bagaimana mendidik anak lebih dulu, namun bagaimana kita mendidik diri ini lebih dulu. Dan hal ini memang tentang anak kita, tetapi ini juga tentang diri kita. Sejauh mana anak tumbuh menuju dewasa tergantung sejauh mana kita bersedia tumbuh dan mau belajar sebagai orang tua. Seringkali kita bertanya, hari ini anakku belajar apa? Tetapi kita lupa bertanya, hari ini aku sudah belajar apa? Seperti halnya kita membimbing anak kita, maka kita juga perlu membimbing diri kita untuk terus tumbuh, berbenah, dan mau belajar, mengevaluasi, merefleksi diri untuk sudah pantaskah kita ya sudah disebut sebagai. Dan jika aku mengikat anakku dengan paksaan, anakku akan belajar melawan, belajar memaksa dari ujungnya, dan di sisi lain dari dirinya akan menjadi satu kendaraan gitu ya, dan merasa bersalah atau takut salah bila punya pendirian, sehingga seolah dia itu menjadi orang yang pesimistis, kemudian tidak memiliki kepercayaan diri. Dan jika kita sebagai orang tua merangkulnya dengan bersepakat, dengan penuh kasih sayang, anak kita akan belajar bekerja sama. Ia tumbuh menjadi rekan, sahabat, teman. Dia akan sanggup mengutarakan keinginannya tanpa memaksa, berusaha bersepakat daripada ingin menenangnya sendiri. Jadi anak belajar dari bagaimana dia diperlakukan. Tidak mungkin kita berharap dia sanggup bersepakat, bekerja sama, bersahabat, mau menceritakan keluh kesah dia, kalau setiap kali yang kita lakukan adalah adu menang dengannya dan maunya benar atas nama diri kita sendiri. Dan yang terakhir, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar menjadi pribadi yang rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dukungan, ia belajar percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Dan jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar tentang keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh sebuah kepercayaan. Dan jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dengan kehidupan. Bismillah, mari kita bersama-sama belajar menjadi orang tua yang baik dengan segenap cinta dan kasih sayang kita. Cinta tanpa syarat, sebagaimana cinta mereka kepada kita. Ya, dalam sebuah ayat Al-Quran pun disampaikan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dan bisa jadi ya suatu hal yang kita benci padahal ia itu baik bagi kamu menurut Allah. Dan bisa jadi ketika kita menyukai sesuatu bisa buruk menurut Allah, sehingga Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dan kita tidak mengetahui. Dan
Dalam sebuah hadis pun disampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, ya. Setiap anak terlahir dengan kesucian, dan orang tuanya lah, lingkungannya lah yang kemudian menjadikannya Majusi, Nasrani, Yahudi, dan yang lain-lain. Sehingga kita berharap kita bisa menjadi support sistem dukungan sosial yang tepat, yang terbaik, ya. Bismillah, ya, kita terus bertumbuh, kita terus belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kesalahan-kesalahan kita dalam pengasuhan selama ini. Ayo kita berbenah gitu, dan kita yakinkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak akan membebani suatu kaum kalau kaum itu tidak mampu menyelesaikan ataupun tidak mampu terhadap ujian itu. Dan kita yakin insya Allah jika kita sudah diamanahi seorang anak, seorang generasi penerus, ya, kita husnudzon, insya Allah kita mampu bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk kita. Begitu, selamat mengikuti webinar tentang child abuse, ya, bagaimana kekerasan terhadap anak itu, ya, akan membekas seumur hidup pada seorang anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengikuti, ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, ada khilaf, ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Wal'afu minkum. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Hurun-Aini atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua RT 6 Desa Tempel kepada Ibu Ginarni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginarni dari RT 06 RW 04 Kelurahan Jatibari ingin menyampaikan beberapa pendapat saya tentang perilaku yang tanpa kita tahu dan sadari ternyata mempunyai dampak yang kurang baik terhadap anak. Misalnya, saat mendapat kekerasan emosional yang tidak pernah kita sadari seperti meremehkan anak atau memalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak, termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak, sehingga anak kehilangan kepercayaan diri, terlihat depresi dan gelisah, menarik diri dari aktivitas sosial teman-teman atau orang tua, perkembangan emosional terlambat serta sering bolos sekolah, dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah. Kewajiban dan kedua orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orang tua telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Rasanya anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orang tua. Akibatnya anak merasa acuh tak acuh, memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang kurang pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak lainnya, prestasi yang buruk di sekolah, dan mudah marah. Mari kita rawat dan sayangi anak-anak kita agar menjadi anak yang bisa menjadi kebanggaan untuk kita dan bisa berbahagia. Demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ginarni atas sambutannya. Selanjutnya, guna kelancaran dan keberkahan acara yang akan berlangsung pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Ibu
Bapak dan seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan webinar Child Above. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu webinar. Acara akan dipandu oleh rekan saya, Nurul Ani Hayati. Perkenankan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nurul Ani Hayati lahir pada tanggal 24 Oktober 1999, beralamat Desa Krandon, Kecamatan Kasesi, Pekalongan. Riwayat pendidikan SDN 02 Krandon, MTS Salafiyah Simbang Kulon, SMA Negeri 1 Kasesi. Email nahayati112@gmail.com. Moto hidup, kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan. Baik, itu CV dari beliau. Sekian dari saya. Childhood shall be carefree, playing in the sun, not living a nightmare in the darkness of the soul. Dev Pelser. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Nurul Ani Hayati, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya acara kali ini. Pada para hadirin dan tamu undangan, saya ucapkan selamat datang pada seminar yang bertemakan Child Abuse. Yang terhormat Ibu Dewi Kurun Aini, SPDI MA, selaku pembimbing PPL Komunitas Kelompok 13 Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat Ibu Ginarni selaku Ibu RT 06 Dukuh Tempel Desa Jatisari, Mijen, serta ibu-ibu PKK dan masyarakat Dukuh Tempel yang berbahagia. Sebelum pemaparan materi, bagaimana kalau agar kita tetap semangat mengikuti jalannya seminar ini? Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, yakni pemanasan otak gitu. Nah, ice breaking ini tujuannya itu untuk mengasah kemampuan bernalar kita. Saya akan membagikan beberapa gambar, jadi Anda bisa menebak maksud dari gambar itu apa. Langsung saja ya. Yang pertama ini. Nah, jika Anda paham maksud dari gambar itu apa, Anda langsung tuliskan jawaban pada kolom komentar yang telah tersedia. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, maksud dari gambarnya itu apa. Langsung tulis di kolom komentar. Kemudian gambar yang kedua, Anda bisa lihat ini. Nah, maksud dari gambarnya itu apa? Huruf N dan G pada gambar udang itu diganti huruf H. Kemudian pada gambar awan itu kan ada langit. Nah, awan itu W-nya itu diganti huruf K. Nah, Anda bisa tahu nih jawabannya apa. Mudah ya. Jika tahu jawabannya, maka langsung saja tulis jawabannya di kolom komentar. Seperti itu. Kemudian jika sudah tahu jawabannya, maka dijawab dari jawaban yang Anda tahu itu. Jadi itu kan bentuknya pertanyaan. Nah, langsung saja Anda jawab jawabannya menurut Anda semua di kolom komentar. Gimana nih ice breaking-nya? Cukup menyenangkan ya. Di lain sisi kita bermain juga untuk mengasah kemampuan bernalar kita. Untuk ice breaking saya cukupkan. Kemudian saya akan memberikan info yang berkaitan dengan tema yang kita angkat, yaitu child abuse. Berita ini bersumber atau berlokasi di Tangerang Selatan, di mana sang anak yang masih berusia 5 tahun itu dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Sang ayah melakukan aksinya itu dipicu karena sang ayah cemburu kepada ibu korban, yakni mantan istrinya yang bekerja di Malaysia mempunyai pasangan baru. Sang ayah tidak terima sehingga sang ayah melampiaskan kekesalannya kepada sang anak
yang kemudian dalam aksinya ketika menganiaya anaknya itu sang ayah juga merekam aksinya, yang kemudian videonya itu dikirimkan kepada sang ibu. Nah, sang ibu tidak terima sehingga dia membagikan videonya itu di akun media sosial, yang kemudian para polisi yang tahu, yang melihat gitu, para warganet yang melaporkan gitu, langsung menindaklanjuti untuk diserahkan atau dilaporkan kepada polisi, sehingga sang ayah langsung ditahan, langsung diperiksa seperti itu. Nah, tentu saja berita ini sangat memprihatinkan ya, bagaimana sang anak yang masih berusia 5 tahun itu menerima kekerasan yang dilakukan sang ayah, walaupun itu bukan kesalahannya sendiri, melainkan sikap dari sang ayah yang cemburu itu. Lalu kenapa sih kita mengangkat tentang tema ini, yakni tentang child abuse? Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan sikap aware ataupun sikap waspada terhadap keamanan anak. Sekarang banyak sekali berita-berita mengenai penganiayaan yang diterima oleh anak. Nah, saya akan memperkenalkan pembicara dalam seminar ini, yakni saudari Eva Retna Mulyani. Namun sebelum itu saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkap Eva Retna Mulyani, tempat tanggal lahir Jakarta tanggal 27 Maret tahun 2000. Kemudian riwayat pendidikan SDN 1 Cilengsi, kemudian SMP Amal Mulia 02, kemudian SMA Muhammadiyah, dan sekarang sedang menempuh jalur pendidikan S1 di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pengalaman-pengalaman organisasi yang beliau ikuti yakni anggota OSIS, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian Tapak Suci, kemudian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian Bidik Misi Community, dan Center for Democracy and Islamic Studies atau CDIS. Kemudian prestasi yang pernah diraih oleh saudari Eva yakni predikat Murid Tauladan SMA Muhammadiyah, kemudian juara 2 Lomba Batsul Kutub, dan runner up Duta Fakultas. Pengalaman saudari Eva pernah menjadi moderator di webinar LPDP di Bidik Misi Community, kemudian pemateri Sapa Buku Cak Nun, Islamic Rahmatan lil Alamin bukan untukmu saja di Center for Democracy and Islamic Studies, kemudian moderator webinar Coping Stress selama pandemi di COVID-19 di komunitas Holy Parent, dan konselor peer attachment di komunitas Holy Parent. Moto hidupnya itu pain today, pray tomorrow. To get something you never had, you have to do something you never have. Langsung saja, saudari Eva Retna Mulyani, saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah membacakan CV dan juga sudah mengawali dari webinar kali ini. Oke teman-teman, langsung aja nih ya. Tadi udah dikenalin kan nama saya siapa, dan dari data diri saya, latar belakang dari mana, dan lain-lain. Oke, di sini kita akan membahas mengenai child abuse, a lifelong scare. Nah, apa sih itu child abuse? Oke, langsung kita tampilin aja ya PPT-nya. Oke, kita masuk kepada pembahasan child abuse, a lifelong scare. Nah, apa sih itu definisi dari child abuse sendiri? Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam definisinya, kalau kita bisa baca di sini, child abuse itu kan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan kekerasan. Kekerasannya seperti apa sih? Kekerasannya seperti ada kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan lain-lain, yang tentunya
dirasakan sebagai child abuse ini. Nah, UNICEF sendiri ini juga mendefinisikan untuk mengenai perlindungan anak itu bagaimana mencegah penanganan untuk memerangi kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Contohnya ada tindak eksploitasi, memperlakukan anak tidak semestinya terhadap anak, termasuk juga dalam hal niatan-niatan buruk terhadap memanfaatkan anak untuk sebagai tujuan komersial. Nah, kita lanjut kepada kita di sini perlu mengetahui juga ya tentunya apa sih sebenarnya hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, apakah kita sebagai orang dewasa ini sudah memenuhi hak-hak itu? Nah, teman-teman harus pelajari dulu. Ini ada dari Kementerian Pendidikan yang memberikan informasi mengenai informasi mengenai hak yang harus dipenuhi untuk setiap orang tua kepada anaknya. Jadi yang pertama ada anak itu berhak untuk bermain. Anak itu mempunyai hak mendapatkan pendidikan, terus mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa baca, dan kita sebagai seorang dewasa ataupun ada yang mungkin udah menjadi ibu ataupun ada yang belum menjadi ibu atau menjadi orang tua, penting untuk mempelajari ini agar apa? Agar tidak menyalahgunakan kekuasaan kita atau kekuatan kita sebagai orang tua atau orang dewasa itu bisa melakukan semena-mena kepada anak-anak, kepada kepada yang notabene itu tidak mempunyai kekuatan atau masih belum mempunyai kekuatan yang setara. Anak-anak biasanya kan akan menurut kepada orang yang lebih tua, dan sedangkan orang yang lebih tua juga kadang nggak tahu nih yang harusnya dia lakuin itu sikap bijaksana yang dia harus lakuin walaupun kepada seorang anak-anak itu seperti apa. Oke, kita lanjut kepada next, yang kedua adalah tindak kekerasan terhadap anak. Ini apa aja ya? Nah, di sini perlu diketahui ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang sudah melihat atau menyaksikan presentasi ini. Nih, di sini tindakan orang dewasa ini ketika menyalahi aturan atau dikatakan menjadi tindak kekerasan terhadap anak, yaitu apabila orang dewasa menyakiti dan tidak menjaga si anak. Nah, menyakitinya dalam hal apa nih? Nah, yang pertama ada kekerasan fisik. Nah, yang kedua ada kekerasan seksual dan eksploitasi. Yang ketiga ada kekerasan emosional atau psikologis. Lalu yang keempat ada pengabaian terhadap anak. Nah, kadang yang paling penting itu adalah di bagian kekerasan emosional, karena di dalam keseharian kita jarang sangat diketahui apa justru diabaikan untuk masalah-masalah yang berupa psikis gitu. Nah, sedangkan yang psikis ini yang justru malah dampaknya berkepanjangan dibandingkan kekerasan fisik. Walaupun hampir sama ya, cuman kalau kekerasan fisik kan dapat diketahui atau dapat dilihat perbedaannya, perubahannya. Tapi kalau psikis itu tidak dapat dilihat apakah dia terluka ataukah dia mengalami kekerasan atau tidak. Itu kadang tidak dilihat dan tidak ditanggulangi dan tidak menemukan solusi dan tidak diperbaiki. Nah, itu yang paling sangat berpengaruh kepada kehidupan seorang anak nanti ketika dia sudah menjadi seorang dewasa. Nah, oke, kita next lagi, kita membahas mengenai kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini contohnya memukul, mencubit, menendang, aktivitas lainnya yang berhubungan dengan fisik. Nah, di sini banyak kan orang tua zaman dulu itu seringkali marahin anaknya dengan cara fisik seperti memukul pakai sapu dan lain-lain. Nah, mereka beranggapan bahwa biasanya dengan cara seperti itu anak akan turun. Tapi kita ingat bahwa setiap anak itu memiliki zamannya yang berbeda-beda dan cara pendidikannya pun harus dibedakan sesuai dengan zamannya. Seperti kata Sayyidina Ali yang berkata bahwa didiklah anakmu
kepada kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional ini biasanya berupa kata-kata verbal justru. Nah, kata-kata verbal ini seringkali dianggapnya udah terbiasa dengan kultur keluarga yang kalau ngomong mungkin tidak tidak menggunakan bahasa-bahasa yang baik gitu. Jadi mereka menganggapnya bahasa-bahasa yang seharusnya kasar itu dijadikan hal-hal yang biasa. Nah, tapi kalau kita lihat lebih detailnya akan ada mempunyai pengaruh besar ataupun pengaruh yang tidak terlihat kalau ini berhubungan dengan psikis, itu biasanya lebih cenderung kepada kekerasan emosional yang berupa dengan kata. Nah, di sini orang-orang dewasa ini mengatakan hal-hal yang menyakitkan, seperti contohnya kita bisa melihat kalau semisal orang tua, banyak fenomena orang tua yang membandingkan anak. Nah, itu termasuk kepada kekerasan emosional. Terus ada orang tua yang mengatakan atau menjudgment, kamu anak nakal, kamu anak bodoh gitu. Masa sepupumu bisa, kok kamu nggak bisa? Masa sepupumu udah bisa bersekolah di negeri, kok kamu kok kamu nggak bisa bersekolah di negeri sih gitu? Kamu anak bodoh apa gimana? Nah, itulah yang merupakan kesalahan orang tua yang tidak disadari. Karena apa? Karena kata-kata ternyata itu bisa membuat luka di dalam diri anak. Nah, kita next kepada yang ketiga, yaitu ada kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak. Nah, ini penting juga kita bahas atau kita kaji. Karena apa? Karena zaman sekarang terkadang kasih sayangnya seseorang yang lebih tua kepada seorang anak itu patut diperhatikan atau dijaga kehati-hatian. Karena apa? Karena seringkali ada maksud tujuan tertentu. Semisal ada seorang kakek yang memberikan kepada seorang anak permen, mainan atau apa, tapi dengan suatu syarat tertentu. Semisal contohnya dengan memberi dengan meminta si anak ini biar mau dipegang area-area vitalnya, area genital, payudara dan juga lain-lain. Dan juga kalau semisal saat ini juga bisa terjadi ataupun sudah beberapa fenomena yang terjadi, yaitu lewat media maya. Nah, media maya ini contohnya seperti apa sih, kok bisa gitu? Nah, contohnya adalah dengan cara memberikan foto, meminta foto dengan pose tertentu dan memberikan ancaman ataupun bujukan. Nah, itu yang penting. Jadi orang tua tetap harus memperhatikan anaknya ya. Nah, oke, langsung pada yang berikutnya adalah penyebab perilaku kekerasan terhadap anak. Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Yang pertama adalah kita perlu pahami bahwa masalah ini adalah masalah kompleks. Faktornya banyak dan lebih inti ataupun menjadi poin garis besarnya adalah kepada penyebabnya dihubungkan dengan power dan kontrol. Bagaimana seorang orang tua ini bisa memanfaatkan kekuasaannya sebagai orang tua ataupun kekuatannya sebagai orang dewasa dan dilakukan secara bijak atau dipergunakan secara bijak. Nah, kadangkala power dan kontrol ini tidak sesuai. Bagaimana ketika dia memiliki kekuatan yang besar, tapi justru dia tidak bisa ada kontrol terhadap perilakunya kepada anak-anak. Jadi memanfaatkan anak-anak yang notabene secara kekuatan itu lemah. Nah, terus udah gitu, orang dewasa ini kenapa bisa melakukan kekerasan itu biasanya juga dilatar belakangi oleh keadaannya yang sedang stres, misal mengalami masalah kehidupan dan lain-lain, dan melampiaskannya kepada anak-anak. Nah, juga di sini yang selanjutnya ada kekerasan ini bukan terjadi bukan kekerasan yang diakibatkan oleh masalah tertentu, tapi dari latar belakang. Dari latar belakangnya mungkin dulu dia pernah mengalami, pada masa anak-anak dia pernah mengalami kekerasan juga. Nah, akhirnya
mana dia bahasanya dia melampiaskan masa lalunya dia dan dia lakukan kembali kepada anaknya sendiri ataupun kepada orang-orang yang lemah gitu. Nah, terus kita next masuk kepada Oke, kita masuk kepada kelompok rentan. Apa sih maksudnya kelompok rentan? Kelompok rentan itu adalah kelompok yang dia rentan mengalami kekerasan. Siapa saja itu? Nah, di sini dia ada. Yang pertama, ada anak yang mendapat kekerasan ini. Ini anak-anak biasanya yang berusia di bawah atau kurang dari 4 tahun. Nah, anak-anak juga bisa mengalami kekerasan itu paling banyak itu juga terjadi pada anak yang berkebutuhan khusus, contohnya anak-anak disabilitas, anak-anak yang mengalami masalah kesehatan seperti baik kesehatan kronis maupun kesehatan. Karena apa? Karena kadangkala memang secara emosional anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti disabilitas itu kan tidak terkontrol. Nah, itu orang tua tidak memahami gitu, tidak memahami gangguan yang terjadi pada anaknya atau pada seseorang anak hingga bawaannya emosi gitu, bawaannya pengen marah dan akhirnya memanfaatkan sebuah situasi itu bahwa anak-anak disabilitas ini kan memang tidak mampu ya, maksudnya tidak mampu, tidak mengerti pula ketika dia dimarahi ataupun ketika dia mengalami kekerasan. Jadi rata-rata disalahgunakan. Oke, masuk juga kepada orang dewasa yang melakukan rentan kekerasan ini biasanya keterbatasan pemahaman. Nah, ini yang saya katakan bahwa keterbatasan pemahaman orang tua terhadap kebutuhan anak, perkembangan anak, dan tipe pengasuhan itu bisa menjadi faktor kenapa orang tua melakukan kekerasan. Nah, terus juga dari sejarah orang tua yang mungkin dulunya pernah mengalami kekerasan. Lalu selanjutnya juga ada isu kesehatan mental dalam keluarga. Misalnya ada keluarga yang notabene berlatar belakang punya riwayat penyakit. Nah, udah itu juga termasuk selanjutnya juga ada karakteristik orang tua yang semisal karena usianya masih muda, karena kita muda tapi harus punya anak dan dia tidak mengerti bagaimana cara penanganan itu bisa terjadi karena ketidakmengertiannya bisa terjadi kekerasan terhadap anak. Juga orang tua yang memiliki pendidikan rendah serta misalkan orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu dan saking banyaknya mungkin membuat stres dan juga mungkin malah justru dijadikan pelampiasan. Nah, terus sudah gitu sama non biological. Apa itu? Itu adalah anak-anak yang biasanya diasuh bukan dengan orang tuanya sendiri, dan notabene orang tua asuh ini melakukan tindakan semaunya karena berpikiran bahwa bukan anaknya ataupun seenak bisa karena memikirkan anaknya sendiri, maka dia berpikir bahwa dia boleh ataupun dia bebas melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Nah, ini yang pemikiran kita next nih. Dan termasuknya juga kelompok rentan ini adalah di dalam keluarga yang dalam kondisi social isolation. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seorang keluarga ini mereka mengisolasikan diri dari lingkungan sosial. Entah itu karena tidak bisa berhubungan baik dengan tetangga ataupun lain-lain. Nah, itu menjadikan pemicu adanya kekerasan terhadap anak karena misalkan orang tuanya itu sebel sama tetangganya. Nah, yang anaknya karena kurang ada sosialisasi dan kurang bisa mengontrol emosi. Nah, juga di sini ada kondisi-kondisi keluarga yang disorganisation. Ini hampir sama ya. Dan juga ada dipengaruhi oleh parenting stress. Yaitu kedua orang tua yang
sulit memiliki hubungan dan tidak percaya terhadap penilaian sendiri, sehingga hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Terus juga memang kita bisa melihat ada sisi itu, tapi tidak dipungkiri ada beberapa hal yang justru ketika mendapat kekerasan dia bisa survive, bisa tumbuh dan menjadi orang yang lebih kuat dan orang yang lebih peduli dengan orang lain, karena dia sadar dia pernah mengalami dan dia sudah selesai dengan masalah yang dia alami, dan dia bisa berubah sehingga menunjukkan respon yang lebih baik dengan tidak mau sampai orang lain Nah, selanjutnya ini akibat dari kekerasan pada anak. Misalnya kekerasan emosional. Itu yang pertama, yaitu anak akan sulit merasakan perasaannya, membagi perasaannya ataupun memahami perasaannya. Dan serta yang kedua adalah merasa kepada keadaan diri. Dan yang ketiga ada merasa tidak layak, tidak layak mendapatkan cinta dan juga ketika dewasa ini beresiko menjalin hubungan dengan orang yang Oke, langsung kita masuk kepada akibat pengabaian terhadap anak. Di sini apa saja sih akibatnya? Oke, yang pertama adalah health and physical development, yaitu bagaimana dia mengalami gangguan kesehatan mental, dan juga intellectual and cognitive development, yang dimana kecerdasan intelektualnya atau kognitifnya tidak bisa tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena pengabaian anak ini kita bisa contohkan sebagai misalkan ada seorang ibu yang marah kepada anaknya, lalu si ibu ini membiarkan gitu aja gitu, maksudnya ngediemin anaknya, malah justru ketika dia marah terus anaknya didiemin aja, dan anaknya berhari-hari mau makan, mau minum, mau apa didiemin aja. Nah itu justru menimbulkan kesalahan, karena pertama mungkin akan timbul si anak ini seperti mempersepsikan tidak mendapatkan perhatian. Yang kedua, si anak justru malah berpikirnya bahwa tindakan dia itu benar ataupun memiliki pembelaan dari dirinya atau gimana, karena diabaikan tadi. Nah, di sini juga karena diabaikan, makanya secara emosional dan psikologisnya ini tidak bisa diatur gitu. Maksudnya secara kondisi emosionalnya ini tidak bisa terkontrol. Nah, terus juga secara hubungan sosial dan behavioralnya ini juga kurang bagus ketika anak mengalami pengabaian sama orang tuanya. Oke, kita next. Kita perlu tahu bagaimana sih struktur dari otak. Struktur otak ini kan setiap perilaku yang timbul kan pastinya ada yang diolah ataupun ada yang diterima atau direspon oleh otak. Jadi semuanya pusat itu ada di otak. Nah, yang pertama kita perlu memahami bagaimana struktur otak serta fungsinya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang pertama itu ada struktur lizard brain. Nah, itu berfungsi untuk respon agresif serta respon menghindar. Nah, ini biasanya terbentuk ketika seorang anak ini usia yang masih bayi, masih anak-anak gitu. Karena apa? Karena respon agresif dan juga respon menghindar ini cenderung kepada semisal bisa dicontohkan anak yang menangis karena minta susu, itu biasanya orang tua akan mendahulukan. Orang tua akan cepat-cepat langsung menyusuinya atau segala macam. Nah, ini respon nangis
menulis ini adalah respon agresifnya mereka. Memang dalam struktur fungsi otak mereka hanya bisa ataupun hanya dari struktur fungsi otaknya itu yang baru bisa berfungsi itu bagian yang ketika dia mau apa dia responnya marah, ketika dia mau apa dia harus dituruti. Setiap misalkan anak kecil mau setiap anak kecil haus dia langsung nangis minta susu dan lain sebagainya. Nah, ketika ini diolah sebaik mungkin maka akan beranjak kepada yang taraf berikutnya adalah maksimal brain. Mohon maaf, mammal brain. Nah, ini apa? Yaitu dimana ada kondisi anak ini mendapatkan mendapatkan atau pada fase ini adalah fase-fase yang dia ini sudah berkembang emosinya, terus sudah bisa menyimpan kenangan, menyimpan memori gitu, terus juga bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dia lakukan sehari-harinya. Pentingnya ketika pada fase ini perlu ada juga pendampingan. Karena apa? Karena ketika si anak ini tidak mendapatkan pendampingan, bagaimana dengan emosinya? Apakah bisa terkontrol? Itu perlu dipertimbangkan. Dan bagaimana kenangannya? Nah, ini kan dari fase awal sampai fase sekarang balik lagi kepada kita membahas mengenai pentingnya orang-orang dewasa di sekitar, pentingnya lingkungan, pentingnya keluarga, pentingnya sosok-sosok yang di kehidupan perkembangan anak. Karena apa? Karena pada fase ini, pada fase mammal brain ini, itu anak sudah bisa mempunyai menyimpan memori kenangan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kenangan itu buruk atau kenangan justru yang dikenang adalah kenangan baik? Nah, itu kan perlu diperhatikan, perlu dijaga agar kenangan-kenangan yang dilalui oleh anak itu juga menjadi pelajarannya nanti di masa depan. Dan jika mammal ini tidak berhasil, maka dia tidak bisa mempunyai sisi baik di bagian human brain. Kenapa? Karena di human brain ini adalah kemampuan berbahasa, kemampuan imajinasi, kemampuan berpikir, kemampuan perencanaan ini dicapai oleh seorang anak yang justru mendapatkan pembelajaran ataupun mendapatkan hal-hal baik pada fase-fase sebelumnya. Seperti apakah si anak ini mendapatkan pengalaman yang baik atau buruk? Nah, kalau semisal pengalaman buruk, semisal dia mengalami kekerasan, otomatis dia kan secara kemampuan bahasanya tidak bisa berkembang, secara kemampuan imajinasinya kurang, dan secara kemampuan berpikir abstraknya juga kurang. Karena apa? Karena ketika di fase-fase yang pertumbuhan anak itu tidak bisa anak mendapatkan hak-haknya, maka di fase human brain ini perlu dipertanyakan, perlu dipertimbangkan. Kenapa sih anak ini kok nggak pinter? Kenapa sih anak ini kok susah untuk diajak komunikasi gitu? Ini berpengaruh. Oke, kita langsung next kepada normal emotional processing of stressful event in healthy environment. Apa ini? Ini ada yang namanya bagaimana cara mengontrol emosi yang berhubungan dengan sebuah stres yang akan timbul ataupun bisa saja direspon oleh seseorang ketika menerima sesuatu, dan juga berhubungan dengan kesehatan yang notabene ini dipengaruhi juga oleh orang-orang di sekitarnya di masa lalunya. Contohnya di sini ketika seseorang mendapatkan suatu tekanan misalnya. Nah, di sini kondisi awalnya ini kan dia bisa berorientasi pada diri sendiri dulu sebelumnya. Terus ketika itu sudah selesai, maka akan beralih atau menuju kepada fase kondisi stres.
ketika kondisi stresnya juga sudah bisa ditanggulangi, itu maka dia akan masuk kepada kondisi emosi diproses. Nah, ketika emosi ini diprosesnya pun sudah dapat tertangani dengan baik, maka dia masuk kepada kondisi adaptif yang menerima respon ataupun menerima sesuatu itu bisa dengan pikiran yang positif. Nah, sebagai contoh gini lebih mudah. Seorang pekerja, misalkan seorang pekerja dimarahi oleh bosnya. Nah, dimarahi oleh bosnya, terus begitu padahal dia tidak melakukan sesuatu apa-apa, perbuatan apa-apa, tapi bosnya marah-marah ke dia dan dan bagaimana kondisinya dia. Nah, kondisi awal kan pasti kan dia merasa kaget, terus kondisi stresnya dia pasti pada fase itu dia merasa marah gitu, ada marah. Nah, ketika emosi ini diproses, nah ketika itu dia sembari berpikir, ini bosnya kenapa ya, bos saya kenapa sih marah-marah sama saya padahal saya nggak ini gini-gini. Nah, ketika emosi ini baik ataupun dikelola dengan baik, maka timbulnya adalah pikiran-pikiran yang baik dan pikiran-pikiran yang jernih gitu, dan dia menemukan sebuah persepsi bahwa mungkin saja bos saya ini ada masalah di dalam keluarganya, makanya dia tiba-tiba marah-marah gitu, padahal saya tidak melakukan apa-apa, dan ataupun respon sedikit tapi bisa membuat dia marah itu karena dia ada masalah misalkan gitu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kondisi adaptif yang positif. Tapi terbalik jika semisal seseorang ini yang dimarahin nama bosnya ini dia mempunyai masa lalu yang pernah mengalami kekerasan dari ayahnya. Nah, ketika bosnya marah, otomatis dia merespon bahwa saya dimarahin gitu, dan dia meresponnya dengan marah, dan juga dia malah mengkaitkan dengan masa lalunya, bahwa dengan sosok ayahnya pernah melakukan kekerasan kepada dia, dan dia berpikir bahwa bosnya itu adalah ayahnya. Jadi disitulah makanya ketika dia dimarahin sama bosnya, dia justru malah mungkin meresponnya malah emang orang-orang misalkan orang-orang berkuasa emang nggak pernah punya sisi baik gitu. Nah, orang-orang misalkan emang laki-laki tuh nggak ada yang baik. Nah, itu adalah respon-respon yang berdasarkan masa lalu yang ketika seseorang mengalami kekerasan, itu akan berpengaruh kepada respon-responnya di lingkungan dia di lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan di masa depan. Oke, kita masuk kepada perkembangan psikososial research. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa bagaimana perkembangan anak yang saya sudah jelaskan, bagaimana ketika anak umur bayi itu lebih kemana sih perkembangannya. Nah, ini lebih kepada hope atau harapan. Makanya ketika bayi menangis, maka kita langsung buru-buru nyusuin, buru-buru apa, itu karena apa? Karena biar memberi suatu pelajaran bahwa dia itu diperhatikan, dia itu dia itu diharapkan gitu. Nah, itu akan menjadi pembelajaran ketika memang kebutuhan itu terpenuhi. Nah, yang ketiga itu ada will. Nah, will itu kan kebutuhan akan sesuatu. Ini juga sama. Ketika misalkan anak umur 3 tahun kan pasti kan lagi bandel-bandelnya ya. Terus orang tua kan emosi atau segala macam, dan nggak tahu yang mau diminta itu apa, dikasih A, bisa dikasih sesuatu, misalnya dikasih barang A tapi malah nangis, kasih barang B ini. Dan kita kan pasti sebagai orang dewasa nggak tahu, kadang menyulutkan atau memancing emosi gitu kan. Ini sebenarnya maunya apa? Tapi ketika kita bisa sabar, maka si anak ini akan membangun dirinya itu atas apa yang kita lakukan. Misal kebutuhan akan ini, berarti kalau misalkan mau sesuatu ini harusnya seperti ini. Terus juga
masuk kepada pembahasan kedua mengenai abuse versus disiplin. Banyak nih orang tua yang bilang katanya saya tuh bukan kekerasan, tapi saya ini sedang mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira apa ya bedanya kekerasan dan disiplin ini? Itu perlu lihat di disiplin fisik ini lebih cenderung kepada mempermalukan dan menyakiti anak, dan sehingga di sini juga bisa berdampak pada proses luka. Baik ada baik yang dilakukan dari kekerasan. Nah, ini juga membuat anak merasa ketakutan dan juga merasa tak berguna. Nah, mendisiplinkan yang versi apa sih yang dikatakan orang tua? Kalau yang versi kayak gini ini bukan mendisiplinkan, mungkin justru malah bisa termasuk kepada kekerasan yang tadi yang kita bahas yang mengenai disiplin fisik. Nah, disiplin ini perlu diketahui bahwa disiplin itu harusnya bertujuan untuk menuntun, mengarahkan, mengoreksi, dan juga memberikan bimbingan kepada anak. Tapi di dalam memberikan disiplin ini juga harus jelas, harus bisa diprediksi dan juga konsisten. Dan kelihatan yang paling membedakan antara keduanya, antara abuse dan juga disiplin adalah yang pertama, ketika kekerasan itu adalah sesuatu yang dilakukan atas dasar emosi. Tapi kalau disiplin tidak harus emosi. Disiplin cenderung kepada memberitahu apa yang baik dan apa yang benar, bukan memarahi yang dari apa yang dia telah lakukan. Oke, kita masuk kepada selanjutnya adalah tanda anak mengalami kekerasan fisik. Ini yang pertama jelas ya, kita pasti tahu akan ada memar biasanya atau bekas luka di badan anak yang tidak jelas. Lalu anak akan menimbulkan efek yang dia kok anak menjadi pendiam, pemalu, dan juga tidak bisa ketika ditanya dia cenderung diam dan tidak mau. Nah, terus juga ada beberapa anak yang mengalami kekerasan itu dia terlihat takut, misalkan ketika didekati orang takut. Karena apa? Karena memorinya dipenuhi dengan pikiran bahwa kekerasan itu dapat diberikan ketika misalkan dia sedang berdekatan dengan orang dewasa, terus dia takut. Karena apa? Karena pikiran dia adalah orang dewasa ada sosok yang menakutkan yang bisa memukuli dia, menyakiti dia atau gimana, karena pengalaman dia itu. Nah, next. Nah, tanda-tanda yang mengalami kekerasan seksual adalah pengetahuan seksual. Nah, kadang anak juga terpapar begitu banyak materi seks dan mengikuti atau menirukan suara yang mereka dengar atau dengar. Terus juga apa yang mungkin mereka pernah mengalami pelecehan atau segala macam, mereka justru malah menimbulkan efek yang tidak sewajarnya mereka lakukan. Misalkan kayak tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pornografi terus mereka peragakan gitu, semisal seperti itu dan lain-lain. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita sebagai seorang yang peduli dengan lingkungan sekitar, kita bisa ketika kita menemukan ada tindakan kekerasan ini, kita bisa menegaskan kepada orang yang melakukan perbuatan kekerasan ataupun kepada korban yang mengalami kekerasan itu, kita bisa melakukan laporan. Dan ini termasuk undang-undang dari perlindungan anak yang bisa kita ketahui, dan juga ini ada Kepres dan keputusan presiden dan juga Impres. Nah, itu juga mengatur bahwa anak ini sebenarnya harus mempunyai haknya masing-masing dan peduli akan namanya tindakan perilaku kekerasan. Teman-teman juga, nah ini juga didapatkan berdasarkan dari sumber data yang akurat, yang bagaimana banyak sekali ini Indonesia yang telah mengalami kekerasan ini. Contohnya ini juga di data tahun 2014 ini menunjukkan bahwa
kekerasan minimal satu jenis kekerasan seksual, baik kekerasan fisik, seksual ataupun kekerasan emosional menurut kelompok umur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, dan paling banyak di sini adalah yang mengalami kekerasan itu laki-laki. Nah, kita masuk kepada kekerasan anak selama pandemi. Apakah ada? Nah, kita pasti penasaran, pandemi kayak gini kan kita di rumah aja nih, ya justru malah meningkatkan kekerasan atau justru malah mengurangi kekerasan. Oke, kita bahas. Nah, di sini justru malah meningkatkan selama pandemi ini, malah data kekerasan anak ini semakin meningkat. Nah, contohnya ini adalah anak-anak, karena pandemi ini kan harus belajar di rumah, serta aktivitas anak ini menggunakan gadget gitu. Terus juga orang tua juga ditambah harus stres karena mengajari anak mungkin. Terus karena apa? Karena kegiatan di rumah semakin ini, karena ekonomi dan lain-lain ya. Dan ini kita ambil dari data survei bahwa anak mengalami kekerasan psikis ini selama pandemi COVID ini rata-rata ini juga dialami, ada kategorinya ada dimarahi dibandingkan dengan anak lain, terus juga dibentak, dipelototin, dihina, diancam, dan dipermalukan, dibully serta diusir. Ini ada data persentase, dan data dimarahi persentasenya itu adalah 50%. Nah, perlu diperhatikan ya untuk kita sebagai orang dewasa, untuk kita sebagai orang yang yang punya suatu pengetahuan yang bisa lebih harusnya berempati kepada lingkungan sekitar. Apakah memang anak-anak ini sudah mendapatkan haknya atau belum, atau justru mungkin di sekitar kita ada anak yang mengalami kekerasan yang kita tidak ketahui. Kita pelajari. Oke, kita masuk juga pada data kekerasan anak selama pandemi. Ini juga menurut data ini, pengakuan orang tua melakukan kekerasan fisik kepada anak selama pandemi ini berbagai macam hal pengakuannya. Semisal ini kita bisa lihat orang tua melakukan kekerasan ini karena berdasarkan dari tuntutan yang orang tua lakukan. Terus juga biasanya pelakunya ini melakukan kepada anak, dan juga membandingkan anak yang dilakukan oleh orang tua, karena mungkin intensitas bertemu anak lebih sering, dan anak juga terpengaruh oleh gadget karena tidak ada hiburan. Makanya orang tua melihat kayaknya anak saya kok main gadget terus atau apa, anak saya kok malah nggak rajin belajar atau gimana. Tapi mengelola ataupun cara membimbing orang tua ini tidak terkontrol dengan baik, makanya malah justru imbasnya adalah memarahi anak. Nah, selanjutnya adalah pencegahan kekerasan yang dilakukan orang tua. Nah, pencegahannya seperti apa? Nah, kita next, yaitu cara mencegahnya adalah dengan cara sadar dan juga sabar. Nah, kadang memang kita hal-hal simpel ataupun hal-hal yang ternyata sadar dan sabar kayaknya terlihat ringan, tapi secara praktiknya belum tentu ringan ataupun tentu mudah ya. Nah, kita masuk kepada sadar. Nah, sadar ini apa sih? Yaitu menyadari bahwa anak memiliki batasan kapasitas dalam memahami dan mengerjakan aturan yang diberikan orang tua. Nah, orang tua ini mesti sadar dengan usia perkembangan anaknya, dengan kemauan anaknya. Nah, yang pertama juga kita juga mengambil kutipan dari stress management. Nah, pada orang tua ini cara merespon anak ketika anaknya ini bandel atau gimana, dia harus mengelola emosinya yang ketika itu saat itu sedang mengalami kondisi stres, bagaimana dia bisa mengenali ini aku marahnya gara-gara apa sih, misalkan gara-gara urusan ekonomi. Gara-gara urusan ekonomi ya jangan
mengajak anak berkomunikasi sesuai usianya tentang perilaku yang diharapkan. Misalkan orang tua mau membimbing anak, memberitahu yang benar yang gimana sih gitu. Misalkan anaknya banyak main gadget misalkan gitu lah. Ini fungsinya adanya orang tua adalah harus pintar untuk berkomunikasi dengan anak, harus memanfaatkan peluang yang ada, karena anak sekolah online ataupun karena kondisinya anak juga sedang pandemi kayak gini, otomatis di rumah. Ini gunakanlah untuk kedekatan, untuk menjadi jalan membuat kedekatan antara orang tua dan anak. Seperti misalkan jangan gadget dulu dong, karena gadgetnya nanti ya di jam sekian gitu, ada batas jamnya dan segala macam gitu. Nah, yang ketiga ada D, doakan anak dengan penuh ketulusan dan keikhlasan pada setiap ibadah sebagai orang tua ya tentunya. Terus yang A, atur dan bagi waktu pengasuhan terhadap caregiver lainnya, misal ada ayat pengasuhan, terus misalkan ada tanggungan orang tua di rumah, ada kakek, ada nenek yang harus kita urusin. Nah, kita harus bagi ya tentunya ibu. Nah, terus yang R yaitu rela meminta maaf kepada anak ketika kelepasan, ketika salah, ketika melakukan tindakan kekerasan kepada anak, dan setelah itu memperbaiki diri. Jangan malu untuk meminta maaf kepada anak ketika kita salah, karena itu juga akan membentuk anak nantinya ketika melakukan sesuatu yang salah, anak tidak sungkan untuk meminta maaf. Nah, itu kan memberikan satu pembelajaran juga. Oke. Nah, ini sudah pada di bagian akhir, yaitu soft skill. Nah, semoga ini bisa memberikan pembelajaran bagi kita sebagai orang dewasa ataupun yang sudah menjadi orang tua untuk lebih peduli ataupun lebih memperhatikan anak. Oke, sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Eva Retna Mulyani atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan mudah dipahami. Jika saudara-saudara sekalian ada pertanyaan, maka langsung saja tanyakan di kolom komentar yang telah tersedia. Nanti pertanyaan saudara akan dijawab oleh materi. Demikian, seminar Child Abuse telah berakhir. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih ke pemateri yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa, juga kepada para audiens dan hadirin yang telah berpartisipasi dalam seminar ini. Saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekhilafan yang saya lakukan. Saya Nurul Aliyah Hayati selaku moderator undur diri dan sampai bertemu di diskusi lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.